Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang menganalisis kesalahan penulisan di dalam spanduk, banner, dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih pentingnya kita perlu menganalisis ini semua? Jadi, kesalahan penulisan dalam banner, spanduk, dan lain-lain itu perlu dianalisis karena media tersebut merupakan salah satu komunikasi publik yang langsung dibaca oleh banyak orang. Penggunaan tanda baca, kata baku, dan ejaan yang sangat tepat berpengaruh terhadap kejelasan pesan yang ingin disampaikan. Jika tanda baca salah satu atau tidak digunakan sebagaimana mestinya, makna kalimat bisa rancu dan membingungkan pembacanya. Nah, demikian pula dengan penggunaan kata yang tidak baku atau ejaan yang keliru. Hal itu dapat menurunkan citra lembaga atau pihak yang memasang spanduk karena terlihat kurang profesional. Nah, selain itu, spanduk dan baliho atau yang lainnya biasanya hanya dilihat sekilas oleh masyarakat yang melewatinya, sehingga bahasa yang dipakai itu juga harus ringkas, tetapi harus jelas dan tepat agar pesan dapat disampaikan dengan secara efektif, secara jelas dan bisa dipahami dengan jelas. Nah, sebelum memasuki materi yang selanjutnya, izin perkenalkan diri, saya Eva Triana Dewi dengan NIM akhir 101 dari kelas 2024C. Nah, yang materi pertama adalah pengertian EYD 5. Nah, EYD 5 ini adalah pedoman resmi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima, yaitu pedoman yang terbaru yang mengatur kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yang mana EYD 5 ini merupakan pembaruan dari pedoman ejaan sebelumnya dan kini dituangkan dalam PUIB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang mana tujuannya adalah menyatukan aturan penulisan bahasa Indonesia sehingga lebih seragam, jelas, dan mudah dipahami dalam komunikasi resmi maupun sehari-hari. Nah, salah satu kaidah yang harus diperhatikan dalam EYD 5 ini adalah penggunaan huruf, yang mana penggunaan huruf ini mencakup pemakaian huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, serta penulisan huruf vokal dan konsonan secara benar. Nah, kemudian pemakaian tanda baca ini yang paling penting, karena di tanda baca ini mengatur penggunaan titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, dan yang lainnya, yang mana dengan itu semua kita bisa memahami komunikasi dengan orang lain itu lebih jelas. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan menganalisis salah satu baliho yang ada di samping. Nah, pada salah satu baliho iklan rokok di samping ini terdapat teks yang berbunyi belum pinter kalau belum komen. Nah, teks ini mengandung dua kesalahan. Nah, di mana aja kesalahannya? Jadi, kata pinter itu seharusnya ditulis dengan kata pintar. Nah, sedangkan kalau dalam bentuk baku itu yang benar adalah kalau. Jika disesuaikan dengan kaidah EYD 5, kalimat tersebut seharusnya berbunyi belum pintar kalau belum komen. Nah, jadi dari baliho yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa kata baku itu juga penting agar ketika dibaca orang lain itu, orang lain tidak mengartikannya dengan yang salah. Jadi tahu yang salah itu yang mana, yang benar itu yang mana. Nah, yang contoh kedua adalah ada terlihat spanduk jualan mie ayam. Jadi di samping ini terlihat spanduk makanan yang menampilkan kata mie. Nah, penulisan tersebut tidak sesuai kaidah bahasa baku. Bentuk baku yang benar adalah mie, jadi tidak ada e-nya, yaitu makanan dari tepung terigu berbentuk seperti tali yang dimasak dengan cara direbus atau digoreng. Nah, dari sini entah itu spanduknya itu simple, nah entah itu membahas apapun harus tetap menggunakan kata baku. Nah, yang dicontoh selanjutnya ini ditemukan gambar yang tulisannya jangan mudik, sayangi dirimu, keluarga, dan orang tua. Nah, kalau kita mengikuti pada EYD 5 ini untuk penulisan 3 unsur kata dalam sebuah kalimat seharusnya menggunakan tanda koma. Maka penulisan yang benar adalah jangan mudik,
sayangi dirimu, keluarga, dan orang tua. Yang selanjutnya ada tentang COVID-19. Nah, berdasarkan gambar di atas, ditemukan tulisan tidak menerima oleh-oleh COVID-19 dari kota. Nah, tulisan tersebut telah melanggar aturan penggunaan tanda hubung yang harusnya tidak menggunakan spasi. Nah, dalam banner yang di samping itu, jadi oleh-olehnya itu iya ada tanda hubungnya, tapi itu di spasi. Nah, kalau di EYD 5 itu tidak boleh diberi spasi, sehingga tulisannya yang benar yaitu tidak menerima oleh-oleh COVID-19 dari kota. Nah, untuk contoh yang selanjutnya ini dapat dilihat bahwa spanduk itu ada kalimat boleh beda pilihan, tapi tetap satu tujuan. Nah, seharusnya jika merujuk pada EYD 5, penulisan yang benar, yang efektif, yang bisa dipahami itu yaitu boleh berbeda pilihan tetapi tetap satu tujuan gitu. Jadi ketika kita membuat kalimat itu harus dilihat dari kata bakunya dulu agar kita tetap bisa memahaminya dengan benar. Nah, sekarang yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesalahan ejaan di lingkungan sekitar bisa mengganggu komunikasi dan menurunkan kejelasan pesan. Penggunaan ejaan yang tepat penting untuk menjaga kualitas tulisan, terutama dalam konteks profesional dan akademis. Untuk itu, kehati-hatian dalam menulis sangat diperlukan. Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara berkelanjutan perlu dilakukan agar kesalahan berbahasa di ruang publik dapat diminimalkan. Nah, sekian materi yang bisa disampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.